Tapi kami tidak menutup kemungkinan, jadi ketika mungkin ada donatur, saya cuma punya 50.000 mas mbak gitu, gimana sih? Yuk bisa saja, karena buat kami ketika ada orang berdonasi, tidak perlu kita patok harganya gitu, atau paketnya berapa. Ketika dia punya donasi atau punya uang ingin bersedekah ketuk hatinya, silahkan berdonasi. Bahkan itu 10.000 pun kami jemput kok. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastmu ngobrol asik bersama Lazismu. Sore ini kita kedatangan tamu yang udah pasti keren banget nih teman-teman. Kalian juga nggak bakalan kaget dan juga nggak bakalan asing sama orang ini, karena orang ini adalah idolanya Lazismu Sragen. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Roni Megas. Selamat sore Mas Roni. Selamat sore Mbak, Masya Allah, katanya keren Mas. Oke. Dikasih sound tepuk tangannya nanti ya Mas ya. Oke, siap. Oke, ya. Selamat sore Mbak Nanda. Iya. Gimana Mbak Nanda? Sekarang kan lagi musim pandemi ya. Omikron nih Mas, gimana? Kabarnya sehat? Harus sehat Mbak, kayaknya hamil tuh harus sehat. Kayak insya Allah kita akan dilindungi oleh malaikat di seorang hamil gitu. Alhamdulillah. Iya Mbak. Mas, aku mau tanya-tanya beberapa program yang ada di Lazismu nih. Kalau tiap tahun selama Ramadan kan Lazismu selalu ngadain program yang keren-keren banget yang ditunggu sama masyarakat. Untuk tahun ini Lazismu ngadain program apa ya Mas? Oke, siap. Jadi gini sih Mbak Nanda, kita kan biasanya sebelum menentukan apa program yang mau kita angkat tuh biasanya kita tuh lihat atau survei dulu lah. Survei dulu masyarakat itu ketika momennya Ramadan tuh apa sih yang mau diangkat gitu kan. Nah, sebelum pas itu kita mengangkat, saya tuh melihat beberapa tahun terakhir lah, kita tuh kan ada kayak tahun 2021 kemarin itu kita fokus kepada 10.000 fokus kepada duafa gitu kan. 2020 itu kita fokus kepada yang terdampak COVID gitu kan. Nah, ternyata di beberapa tahun terakhir itu saya ingin ngecek dan ternyata memang range yang paling tinggi yang kita angkat itu adalah program yang berbasis anak yatim gitu. Gitu. Jadi terus insya Allah kemarin terus kita rembukan dengan pengurus dan teman-teman eksekutif, deal Mbak, yang kita angkat adalah anak yatim tapi tetap tidak meninggalkan duafa, dan yang ketiga itu mau kita angkat adalah difabel. Jadi yang selama ini yang difabel itu kan jarang yang memberikan bantuan ya, dan di situ ingin kita angkat. Jadi nanti momennya Ramadan itu anak yatim bahagia, duafa bahagia, dan difabel bahagia. Nah, subhanallah sekali ya Lazismu, ini program-programnya keren-keren banget. Yep. Kenapa sih 10.000 kok nggak 20.000, 30.000, apa 5.000? Oke, siap. Sebenarnya gini sih Mbak, 10.000 itu buat saya sudah fenomenal ya. Kayaknya ini jumlah yang bombastis. Karena memang ketika kita menggunakan konsep 10.000 itu kan sebenarnya saya sudah koordinasi dengan teman-teman kecamatan. Intinya kayak dilelang gitu Pak. Yeah. Berani berapa gitu kan, akhirnya ternyata rata-rata itu 500-an paket per kecamatan gitu kan. Jadi 20 kecamatan totalnya sampai 10.000. Nah, ini 10.000 itu maka dari itu kan terus ini menjadi PR besar bagi saya gitu kan. Nah, itu dia, karena jumlahnya ini 10.000 itu kan jumlah yang banyak ya. Bombastis sekali dan otomatis kan harus ada persiapan yang matang ya, matang ketika memang nanti menjemput Ramadan itu ya paling tidak ini momennya masih sekitar ya 30-40an harian lah sebelum nanti Ramadan. Itu biasanya tim itu kita sudah mempersiapkan ya strategi lah bagaimana opsi pertama, opsi kedua biar nanti di Ramadan 10.000 itu tercapai. Nah, jumlahnya tidak sedikit, ini jumlah yang bombastis gitu. Iya Mas, bener banget. Terus kalau misalnya teman-teman Lazismu nih semua mau berpartisipasi, gimana sih Mas caranya? Oke. Sebenarnya kami itu membuka kesempatan masyarakat itu banyak Mbak. Jadi kita berikan pintu banyak gitu kan. Yang pertama kita menggunakan itu langsung datang ke kantor gitu kan. Jadi langsung cash gitu kan. Terus yang kedua kita juga bisa memberikan layanan jemput donasi. Jadi wah, keren banget ya. Jadi ketika mungkin calon donatur itu tinggal tidur di rumah gitu kan, masa COVID kayak gini kan juga nggak mungkin kemana-mana, apalagi Omikron yang mulai merajalela itu kan harapannya di rumah saja. Tinggal calling saja. Wah, keren nanti banget nih. Langsung kita jemput Mbak gitu. Kayaknya ini baru satu deh lembaga Lazismu nih yang baru ngadain kayak gini. Terus yang ketiga kita ada ya seperti biasa sih Mbak, digital gitu kan, transfer. Terus kita media sosial pun juga sudah ada, dan kita juga ada GoPay dan teman-temannya itu yang sudah kita juga blow up juga sih. Intinya kita memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa berdonasi.
Oh gitu ya Mas. Ada nggak sih nominal khusus gitu? Oke, nominal khusus sebenarnya kita kan ada beberapa ya Mbak ya. Yang pertama itu kan kita fokus kepada anak yatim. Itu paketnya itu 200.000. 200.000 itu nanti insya Allah itu ada dapat uang saku, dapat tas Mbak, insya Allah tasnya itu tas sekaligus yang bermerek gitu kan, karena harapannya diberikan kepada anak yatim nggak setengah-setengah, langsung total gitu kan, bisa dimanfaatkan jangka panjang. Sama nanti ada sarung sama mukena, itu bagi yang perempuan, kurang lebih 200.000 per paketnya. Terus untuk yang duafa untuk orang-orang yang miskin, mohon maaf ya kayak simba-simba yang sudah sepuh kayak gitu, kami lebih kepada bingkisan, itu ya kayak sembako ataupun roti lah gitu. Jadi nanti ketika momen Ramadan itu bisa bahagia seperti orang-orang pada umumnya gitu kan. Dan nanti kalau yang difabel ini beda Mbak. Kalau difabel itu nanti kita menyesuaikan dengan kebutuhannya. Karena bisa jadi nanti biaya kesehatan atau mungkin bisa peralatan apa yang untuk memudahkan, mohon maaf para difabel ini bisa terfasilitasi ketika nanti di Ramadan. Jadi itu memang ada paket-paketannya, tapi kami tidak menutup kemungkinan. Jadi ketika mungkin ada donatur, saya cuma punya 50.000 Mas Mbak gitu, gimana sih? Yuk bisa saja, karena buat kami ketika ada orang berdonasi tidak perlu kita patok harganya gitu atau paketnya berapa. Ketika dia punya donasi atau punya uang ingin bersedekah ketuk hatinya, silahkan berdonasi. Bahkan itu 10.000 pun kami jemput kok. Wah keren banget ya teman-teman, udah deh pokoknya nggak usah nunggu lama-lama. Udah pasti programnya keren, jangan lupa deh join juga ya teman-teman ya. Ini kan programnya udah keren banget nih. Terus kira-kira kapan sih mulainya Pak? Oke, sebenarnya ini kami sudah buka, sudah dibuka. Ini kami sudah dibuka ketika mungkin, kan kenapa kami bukanya harapan 30-40 hari sebelum Ramadan, itu biar masyarakat itu bisa menyediakan paket atau menyediakan donasi yang lebih gitu loh. Jadi kalau seandainya nanti langsung mepet di Ramadan, mereka takutnya tidak punya tabungan yang lebih untuk mereka persiapkan menyambut Ramadan itu kan. Jadi ini sudah kami buka. Jadi silahkan lah ketika nanti mungkin teman-teman donatur ataupun sobat podcast gitu ya yang mereka ingin berdonasi, bisa silahkan nanti menghubungi Lazismu. Insya Allah nanti 1 kali 24 jam pasti langsung hadir di sana. Nah teman-teman, kalau podcast ini udah keluar berarti udah bisa ya teman-teman boleh buat bisa. donasi. Nah kan sampai kapan sih Pak donasi ini digalangkan? Oke, kalau untuk sampai kapan, sebenarnya program kayak anak yatim, duafa, dan difabel itu sebenarnya kan Lazismu itu ada terus, tidak hanya di Ramadan. Tapi memang di posisi Ramadan nanti kita angkat besar itu sampai jumlahnya 10.000 itu kalau ditutupnya sebenarnya sampai pas Ramadan pun itu full 30 hari tetap kita buka. Bahkan ketika nanti non Ramadan pun sudah lewat tetap kita buka lagi. Tapi ya harapannya ketika memang ingin maksimal di Ramadan 10.000 ya pas sebelum 2 hari sebelum Idul Fitri lah, harapannya sudah terkumpul donasinya bisa kita bagikan. Ya mudah-mudahan sesuai harapan ya Pak ya. Siap, amin. Terus harapan Bapak buat Lazismu terkait program itu apa sih? Oke, siap. Jadi ini harapan besar kami gini. Memang kan ketika Ramadan itu kan sebenarnya hari yang selalu ditunggu-tunggu umat Islam ya. Iya benar. Hari yang membanggakan, hari yang benar-benar bagaimana ketika kita amalan kita tuh semakin dilipat gandakan. Lah harapan saya kalau dari sisi saya dan di sisi donatur ya harapannya mumpung momen Ramadan ini sebentar lagi kita datangi gitu ya, kita jemput. Mari kita siapkan donasi terbaiknya gitu kan, donasi terbaiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sragen itu untuk memberikan kebahagiaan mereka di bulan suci Ramadan gitu kan. Dan di sisi yang lainnya dari yang kita bantu ya harapannya apa? Semoga dengan sedikit yang diberikan masyarakat Sragen yang mampu ini, semoga menjadikan sesuatu bekas yang manfaat bagi orang-orang miskin maupun anak yatim itu kan. Yo kita katakan sebagai orang yang misalnya amil ataupun donatur melihat anak yatim yang kita berikan tas itu bisa digunakan sampai bertahun-tahun itu kan masya Allah banget ya perasaannya. Jadi tidak langsung habis lah waktu itu, tapi bisa dimanfaatkan sampai beberapa tahun gitu. Nah untuk itu biasa tahun-tahun belakangan ini gimana sih antusias masyarakat Sragen? Oke, nah ini menarik Mbak. Jadi saya tuh sebenarnya juga heran ya. Saya selaku pimpinan Lazismu Sragen ya, sebenarnya kan di posisinya kita tuh kayak ada corona gitu kan, ada COVID yang semakin banyak. Padahal logikanya ketika memang COVID itu besar, otomatis kan ekonomi masyarakat menurun gitu ya. Tapi heran kami justru penghimpunan dana zakat infak sodako itu naik.
Nah, subhanallah. Jadi ternyata memang alhamdulillah masyarakat Sragen itu sudah tergugah hatinya. Jadi ketika memang mereka bersedekah, itu tuh dilipat gandakan yang luar biasa, sehingga itu mereka tuh tidak takut jatuh miskin gara-gara corona. Justru malah mereka sedekah sebanyak-banyaknya biar harapannya COVID ini segera hilang lah di muka bumi ini gitu kan. Khususnya di Sragen. Gitu. Iya. Terus pembagiannya seperti apa sih Pak? Kan mengingat 10.000 nih jumlahnya. Terus juga corona lagi naik-naiknya kan Omikron. Gimana sih Pak? Iya. Ini juga sempat kemarin juga kita pertimbangan juga sih, pertimbangan yang ya kita pikirkan matang-matang juga, karena jumlah 10.000 itu kan jumlah yang banyak, juga posisinya masih di masa pandemi kan, tidak boleh bergerombol sekian banyak itu kan sampai 10.000 kan. Nah insya Allah kan kami di kecamatan itu ada kepala KL juga ya, mereka juga profesional mengurusi lazismu. Itu mereka insya Allah nanti kami alihkan kepada teman-teman kecamatan, nanti dibagi rata lah kurang lebih 500-an paket nanti di per kecamatan. Lah nanti tinggal kita mungkin kita bisa bagi lah dari per kecamatan 500 ya nanti jatuhnya, itu kan bisa ada anak yatimnya, ada duafanya, ada difabelnya. Mungkin nanti bisa dibagi harian lah, mungkin hari ini anak yatim, besok duafa, terus besok bisa difabel, sehingga nanti tidak terlalu banyak bergerombol gitu kan, untuk memudahkan juga. Dan itu nanti insya Allah juga biasanya pembagian itu mendekati Idul Fitri, jadi paling nanti H-1, H-2, H-3 lah, sekitar segitu nanti pembagiannya, sehingga nanti pas Idul Fitri gitu anak yatim sudah senang banget gitu, sudah gembira dengan memiliki tas dan peralatan sholatnya, dan simbah-simbah itu juga sudah dapat sembako, biskuit dan sebagainya, ketika nanti mungkin pas di rumah ada anak cucunya datang gitu kan, sudah ada yang bahasa Jawanya itu disuguhi gitu Mbak. Jadi seperti itu insya Allah nanti pembagiannya. Untuk lembaga zakat yang lain nih, lembaga zakat, lembaga kemanusiaan itu kan lagi gencar-gencarnya melalui website nih Pak. Gimana sih caranya donasi melalui website? Oke, siap. Jadi gini Mbak, kita pun Lazismu Sragen itu kita juga memberikan kemudahan sih bagi masyarakat. Jadi sekarang kan eranya digital, gadget banget ya Mbak ya. Jadi harapannya itu dengan jempolnya itu bisa kemana-mana gitu kan. Nah ini Lazismu Sragen sebenarnya juga punya sih Mbak. Jadi kami juga punya kemudahan yang kami tawarkan kepada masyarakat itu, dengan jari itu kita juga bisa langsung berdonasi. Itu nanti tinggal teman-teman itu masuk saja ke Google gitu kan, lazismusragen.org. Nanti tinggal masuk saja, nanti di situ ada pilihan donasi. Banyak banget. Tidak nanti anak yatim saja, bahkan kayak program kesehatan, terus UMKM, di situ banyak sekali. Silakan nanti tinggal dipilih saja. Itu mudah sekali Mbak. Jadi nanti dimanapun dan kapanpun gitu tinggal klik saja. Misalnya sudah donasi sudah masuk. Nah, buat teman-teman sekarang bisa donasi di mana aja nih, sambil tiduran, mainan gadget juga bisa. Iya, sekarang tinggal klik www.lazismusragen.org gitu ya Pak ya? Siap. Terus kalau misalnya donatur mau menyalurkan donasi nih, misal tetangganya. Oke. Terus caranya gimana ya Pak? Maksudnya mendaftarkan gitu ya? Iya, mendaftarkan. Oke, mendaftarkan. Jadi gini, karena kan pasti ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat ya. 10.000 itu nanti datanya gimana? Pasti kan kayak gitu kan? Sebenarnya data ini kami selama ini Mbak, sejak berdirinya Lazismu Sragen di kota Sragen, Bumi Sukowati ini gitu kan. Jadi kita itu tidak pernah menutup masyarakat itu mau mendaftarkan ke Lazismu itu kita bebaskan. Jadi siapapun boleh mendaftarkan, mau tetangganya, mau saudaranya, mau rekannya itu boleh. Cukup nanti mereka fotokopi KK dan KTP saja itu sudah menjadi wakil untuk nanti kita survei ataupun nanti kita cek lokasi kondisi sesungguhnya. Jadi nanti silakan. Jadi mungkin bagi donatur atau warga Sragen yang ternyata di tetangganya itu memiliki anak yatim, misalnya ada anak yatim ataupun orang miskin yang ternyata memang belum terdata atau belum mendapatkan bantuan, nanti silakan didaftarkan saja. Nanti ke Lazismu Sragen. Nanti insya Allah juga ketika memang tidak harus di Sragen kota, nanti kan 20 kecamatan sudah merata. Jadi misalnya nanti data masuk ke Sragen kota, nanti bisa kita arahkan kepada kecamatan sehingga nanti bisa di cover oleh teman-teman kepala KL yang ada di kecamatan. Karena insya Allah nanti di 20 kecamatan kita sudah ada kepala KL yang profesional juga Mbak, mengcover baik orang yang menerima bantuan maupun calon-calon donaturnya gitu. Oke. Pak Roni, terima kasih banget sama Siap Mbak. Oke. Itu ya teman-teman, udah jelas kan semuanya yang dijelaskan sama Pak Roni ini. Mungkin kalau teman-teman nanti mau ada pertanyaan atau apapun itu, teman-teman bisa ngubungi kontak call center di bawah ini. Siap, oke. Tinggal ngubungin aja, gampang. Atau ke sosmednya Lazismu Sragen, itu ada Instagram, Facebook, Twitter,
dan juga call center tadi. Gitu ya teman-teman, untuk terus mendukung channel Lazismu Sragen, jangan lupa subscribe. Kalau bermanfaat juga di-share, komen positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.